Oke, balik lagi dengan Fredianska di sini. Kita update lagi soal kasusnya NM dan juga RG ya. Dan updatean sementara pada hari Selasa kemarin pada tanggal 8 ya, 8 April 2025 gitu ya, Humas Polres Jaksel Ibu Nurma ini yang biasa kita lihat tuh ya, menjelaskan kasus Nikita dan RG ini tuh atau Reza Gladys ini tidak menemukan titik terang dari hasil mediasi yang sudah diselenggarakan sejauh ini ya, atau dalam tanda kurung adalah gagal di mediasi gitu ya. Jadi Reza Gladys akan dipanggil minggu depan sebagai saksi ucap Ibu Nurma pada tanggal 8 kemarin sebagai Humas Polres Jakarta Selatan ya, Bu Nurmanya sendiri. Jadi gagalnya mediasi ini itu pihak NM itu sudah sangat siap tentunya dalam artian untuk menghadapi DRG ini atau RG atau Reza Gladys ini dalam persidangan. Oke, dari update yang aku sampaikan di awal tadi, ada juga tanggapan dari netizen nih mengenai perkembangan kasus NM dan juga RG ini. Salah satunya, tim Nikita Mirzani semangat Ami ketika si DR sudah ya dokter aja lah ya, ada pemanggilan tanda ada titik terang dari kasus ini, apalagi klinik DR dokter gitu ya, gitulah biar nggak ribet disegel. Tanda ada sesuatu bukan, kayak gitu. Kayak garuk-garuk bacanya. Semoga pertanda Ami akan bebas. Soalnya sudah ada kode di postingan TikTok terbaru dari NM. Seru nih kayaknya Mas ya. Ya tentunya mengenai kasus atau perkembangan terbaru tadi itu cukup ya menjawab pertanyaan semua warganet dan netizen sejauh ini, di mana warganet itu sejauh ini atau selama ini itu juga menunggu dari kepastian kasus ini seperti apa. Kemudian dengan tanda di mana gagal mediasi tadi dipastikan akan ada proses persidangan ya gitu, dan pihak dari NM sendiri bersama PH-nya juga pasti sudah siap itu kenapa tolak mediasi dan segala macam. Berarti sebentar lagi akan ada kejelasan yang pasti, dan ini adalah part seru ya, dimana ini yang ditunggu-tunggu bagaimana sih sebenarnya yang terjadi dalam kasus yang diduga pemerasan gitu ya. Kemudian apalagi tuh TPPU dan lain-lain tadi itu, atau sejauh ini yang kita dengar gitu benar atau tidak gitu, itu akan gamblang dan terjawab ya di persidangan nanti, dan kita akan tahu seluk-beluknya dari tuduhan atau juga tuntutan-tuntutan sejauh ini nanti ya yang yang dilayangkan kepada NM gitu, itu bagaimana gitu, apakah jawaban dari NM ataupun dari rivalnya sendiri misal DRG itu akan memperjelas kasus ini menjadi terang benderang ya, karena sejauh ini benar nggak sih NM menerima atau melakukan hal itu, kenapa DRG sejauh ini atau selantam itu gitu ya bisa melaporkan NM dengan tuduhan pemerasan, sedangkan ketika itu uangnya dikasih dengan cuma-cuma, tidak ada pemaksaan gitu. Jadi tindak pemerasannya di mana, kan itu kan sejauh ini yang bikin kita bingung gitu. Akan segera terjawab nanti di persidangan ya gitu. Kita tunggu aja. Kemudian kita beralih ke SS ya gitu ya. Yang sosok satu ini, sosok owner brand satu ini juga tidak luput dari maraknya kasus kejahatan skincare sejauh ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa nama-nama owner brand yang sering kita dengar ya pastinya SS, kemudian DRG, ada beberapa yang juga pastinya menjadi pusat perhatian saat ini, di mana kita ketika membicarakan tentang kejahatan skincare gitu di Indonesia Raya ini gitu. Coba nih pemenuhi panggilan di Polda Metro Jaya nih katanya gitu. Kayaknya Kasel nggak bagiin semuanya juga, nanti Kasel bagiin lagi waktu Kasel live di Jakarta, karena Kasel perlu packing ya, karena Kasel itu perlu packing sayang ya, cintaku ya, manis manja mengke ya. 1 menit aja waktu kalian, jadi kalian dapat lip balm, dapat lip serum, dan Kasel kasih langsung ini hadiah di ini. Kayaknya Kasel nggak bagiin semuanya juga, nanti Kasel bagiin lagi waktu Kasel live di Jakarta, karena Kasel perlu packing ya, karena Kasel itu perlu packing sayang ya, cintaku ya, manis manja mengke ya. 1 menit aja waktu kalian, jadi kalian dapat lip balm, dapat lip serum, dan Kasel kasih langsung ini hadiah di ini ya, dengan caption bertuliskan seperti kalian baca tadi juga. Kalian bisa lihat tadi, yuhu pulang, iya pulang, udah selesai limited penangguhanmu kata gitu, penuhi panggilan Polda Metro Jaya, cinta manja mengke kata gitu. Waduh, pertanda apa sih itu ya. Fiti selanjutnya, dan sore-sore buat kekasih.
apa tuh? Gak ada celah untukmu untuk jelekin produk mewahku ini lagi ya. Pelangganku nggak bisa tanpa ini. Setiap aku live dan CO menjerit bejibun, katanya gitu. Alhamdulillah hasil penjualan kemarin juga bisa buat beli ratusan paket sembako untuk Jumat berkah besok. Gimana coba nikmatnya, katanya gitu. Ini adalah sebuah balasan dari salah satu netizen ya. Kemudian dibalas oleh yang diduga SS nih gitu ya di story-nya. Jadi guys, percaya nggak percaya, sebelum hamil anak kedua aku pakai SS skin. Oh, susah banget gitu ya. Gitu. Yang paket Luminous aku beli karena coba-coba facial washnya sih di aku cocok dan bagus-bagus aja, tapi demi Allah, wah apa tuh lanjutannya? Ya seperti itulah akhirnya balasan dari SS sendiri gitu ya. Kemudian tanggapan dari warganet, maaf ya Kak Sel, sekarang masyarakat sudah pinter pilih skincare yang aman dengan harga murah. Hanaswi. Tapi emang bener sih, aku juga pakai tuh. Keren, bagus loh. Udah coba, masih ada di rumah paket Luminous yang mau aku kasih gratis. Di aku gatal-gatal panas kemerahan gitu. Hahaha, masih ada yang percaya gitu. Menghibur diri sendiri. Packaging oke, isi dipertanyakan. Yang penting isi dan khasiatnya gitu. Bener juga sih ya. Mau mewah semewah apapun kalau isinya juga ternyata rebranding atau apapun itu sebutannya, waduh, nggak tahu lagi ya. Sebenarnya nggak masalah sih mau rebranding, mau ngambil di negara A, B, C gitu. Yang penting aman gitu dan worth it gitu dengan harga yang dipasarkan sih oke-oke aja sih harusnya gitu loh. Nggak akan ada yang ya karena memang berhasiat dan terbukti gitu produknya bagus gitu, tapi ternyata pada kenyataannya ya kenapa jadi rame seperti sekarang sih, intinya kan gitu kan. Kalau kasusnya tidak menemui titik terang, ngapain ditahan? Itu berarti buktinya tidak kuat dan tidak cukup. Gagal kan dimediasi kan? Gagal kan? Kalian pun suka kali kan berpihak sama yang banyak duit. Heran kali aku. Semua manusia itu butuh duit. Semua manusia ya. Dari masyarakat biasa sampai yang punya jabatan itu semua butuh duit. Bakalan silau kalau lihat duit. Jadi hal yang normal aja kalau memang Nikita Mirzani ya dikatakan memeras. Wajar-wajar saja. Oi. Orang si Upin Ipin yang pamer kekayaan, hedon sana hedon sini, memancing orang untuk jahat sama dia padahal dia yang lebih jahat. Gimana ya kalau ada sosok-sosok yang diduga itu katanya misal disuap gitu ya, atau menerima aliran atau penyiraman gitu ya, kemudian dilaporkan dengan tuduhan memeras gitu. Padahal dikasih ya kan, gue peras lu katanya gitu ya, tapi dikasih dengan cuma-cuma, gimana ya, masih bingung sih. Ya itulah, emang harus di persidangan nanti terjawabnya gitu ya. Justice for NM ya VT ini. Jadi tidak aja NM, Justice for Mail juga, dan juga Justice for Doktif ya. Update ada apa dengan Dr. O, bahas yuk katanya gitu. Sebelumnya Mimin tanya guys, di sini siapa yang sudah lihat story-nya DRO? Ada apa dengan dia? Kenapa suruh kita berhenti membahas dunia perskincarean? Izin bicara, bukannya dia juga yang mereview terus, sekarang kenapa minta berhenti? Kalau ngebela masyarakat tolong jangan setengah-setengah gitu ya. Tidak semudah itu untuk berhenti setelah sekian drama yang kita lewati sampai Ami NM yang sering vokal sering vokal membela harus masuk juga gitu, ibaratnya yang sejauh ini vokal tapi harus masuk demi membicarakan soal kebenaran dan juga bobroknya dunia persingkaran gitu intinya ya. Terus sekarang Anda ngomong lelah, oh tidak bisa. Kita lebih lelah capek mengkawal kasus ini. Surat terbuka buat dokter detektif, tolong dok, lanjutkan. Usut tuntas semua bongkar pelaku-pelaku mafia skincare. Jangan mau kalah, please. Kita semua mendukungmu dok, kayak gitu. Waduh. Ya emang doktif sih ya sejauh ini yang harusnya bisa kita andalkan gitu ya satu-satunya ya. Semoga ya diberikan kelancaran untuk doktif untuk terus bisa menguak kasus ini ya sampai nanti keadilan itu muncul gitu. Karena persidangan NM baru akan dimulai gitu ya. Tanggapan warganet mengenai VT berikut tadi. Maksud Dr. O hanya berhenti saling berantem. Oh mungkin. Apa yang harus dibenahi segera bebenah. Secara kubu sebelah terus-terusan keluar-keluar padahal NM sudah ditahan. Mereka masih nggak berhenti gitu ya. Dr. O masih ada di sisi kita.
Bisa jadi karena sebutan Bapak Peri tadi gitu mungkin ya, yang melekat padanya jadi maunya ya adem, damai gitu. Tapi ya namanya membela kebenaran ya harus ditegakkan. Benar juga Fit yang tadi emang harus nggak boleh nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Karena udah sejauh ini udah kepalang tanggung gitu ibaratnya. Soalnya dari pihak hukum juga BPOM sudah banyak terima cuan, semua serba lambat untuk penyelesaiannya. Ayo semangat Dokter Oki, lanjutkan perjuanganmu, kata gitu. Ya karena sekarang jualan dia udah lancar, anaknya banyak yang sudah pindah ke skincare produk dia. Gimana tuh maksudnya? Oke lah. Ya oke lah, itu sedikit updatean dari kasus NM yang akan segera menemui titik terang dengan gagalnya mediasi yang dilakukan antara NM dan RG. Itu menandakan bahwa kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu ya. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa, dan berikut adalah video closingan untuk updatean hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tolong ya, tolong kalian pelajari. Kalau yang namanya memeras itu ada unsur paksaan. Lagian bukan Nikita Mirzani yang ngancem-ngancem kau. Kau yang samperin Nikita Mirzani. Siap-siaplah kau, produk kau nanti diulti di persidangan. Siap-siaplah kau. Sekarang joget-jogetlah kau dulu, joget-joget ke petentang-petenteng kau dulu ya. Mediasinya gagal kan, nggak nemu titik terang kan. Bagus. Semua menanti kabarnya si Upin Ipin masuk krengkeng. Dan semua orang bakalan seneng kalau Nikita Mirzani bebas. Siap-siaplah kalian bergantian ya, hihi. Atau bila perlu sama-sama lah ya satu ruangan dengan Nyai Nikita Mirzani. Biar di apa C. Hah. Aku kepikiran. Doktif kan ngelaporin SS kan. Doktif kan ngelaporin SS kan di Polda kan. Kalau misalkan umpama kalau SS ditahan itu nanti bareng Miki. Kayak mana itu? Kayak mana itu? Apa nggak meledak-meletup? Kepikiran nggak Glenn? Kepikiran nggak Glenn? Misal si Panda. Si Panda nih. Panda kan kena lapor juga kan sama Doktif kan? Panda kena lapor juga kan sama Doktif kan? Misal nih jalan lah laporan kan, ketahan lah si Panda. Jumpa dong sama Mail. Menurut kalian? Dibedakan selnya. Di Polda nggak ada sel sayang. Kayak mana itu? Kalian nggak mikirin itu kak? Enggak. The question is, emangnya bisnisnya SS itu mau gua apakan? Kagak ada gua tertarik sama bisnis dia, sama produk-produk dia, sama overclaimnya dia. Makai pun tidak. Yang saya ingin tegaskan ke masyarakat Indonesia itu apa? Masyarakat Indonesia tuh harus sadar bahwasanya ini orang nipu, ini orang melakukan tindakan persekusi, ini orang prank victim, ini orang berbahaya, ini orang suka cari ribut, suka drama, itu bersekongkol pula dengan si mafia skincare lain-lain itu. Ada yang yang abu-abu itu guys. Ada yang nenek-nenek gayung yang suka sok-sok
cerdas, ada sosok memberikan motivasi padahal dialah pelaku penghasut itu kan. Intinya ini nggak tertarik lah.